Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Kajian Sastra. Dan hari ini saya kembali berbincang dengan Thomas Fazzi, seorang jurnalis Italia dengan Substack dan Twitter X yang luar biasa. Beberapa minggu lalu, Thomas menerbitkan sebuah laporan penting berjudul Profesor Propaganda, Bagaimana Program Show Money Uni Eropa Merusak Dunia Akademik. Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Thomas, selamat datang kembali. Hai Pascal, terima kasih sudah mengundang saya lagi. Hi Pascal, thanks for having me again. Thanks for coming online again and thanks for writing that great report. Terima kasih sudah kembali online, dan terima kasih juga atas laporan hebat yang kamu tulis, yang bagi banyak orang, dan tentu saja bagi saya pribadi, sangat berarti. Karena kamu benar-benar mengulas secara mendalam bagaimana Uni Eropa seluruh program akademik dengan pedoman dan target yang sangat jelas, dan sebagainya. Bisakah kamu ceritakan sedikit lebih banyak? Apa sebenarnya program Jean Monnet itu? What exactly is the Jean Monnet program? Right, so before I go into that, just I think it's important Baik. to... Jadi sebelum saya membahas hal itu, saya rasa penting untuk mengatakan bahwa ini adalah bab ketiga atau bagian ketiga dari rangkaian laporan yang sudah saya publikasikan melalui lembaga think tank MCC Brussels selama beberapa waktu, yang meneliti berbagai bidang pendanaan Uni Eropa. Laporan pertama saya berfokus pada pendanaan Uni Eropa, terutama pendanaan dari Komisi Eropa, untuk LSM, dan saya menemukan banyak hal menarik di sana. Laporan kedua saya membahas pendanaan Uni Eropa untuk media. Sesuatu yang saya bayangkan tidak banyak diketahui orang, jumlah besar pendanaan langsung yang datang dari Uni Eropa ke media Eropa. Jadi setelah meneliti LSM dan media, saya merasa hanya ada satu pilar yang tersisa dalam bisa dibilang perangkat ideologis negara super Uni Eropa. ideological apparatuses of the EU superstate, and that was of course academia. Dan itu tentu saja adalah dunia akademik. Dan ya, jelas itu berarti melihat program pendanaan akademik utama Uni Eropa, yaitu tentu saja program Jean Monnet. Siapapun yang pernah kuliah, terutama di Eropa, tapi tidak hanya di sana, dan mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan pendanaan atau program Uni Eropa pasti pernah mendengarnya. Jadi program Jean Monnet diluncurkan pada tahun 1989. Program ini merupakan bagian dari program Erasmus, diseiring beberapa tahun sebelumnya. Selain statistiek erbouwen through positive program Erasmus, Orgezar, Sistine, tujuan temborang nordjanin lintas negara. Program Jean Monnet double beberapa tahun kemudian. And so the Jean Monnet was created a few years later. And the idea was, it was initially framed... Dan idenya adalah bahwa program ini awalnya dirancang semata-mata sebagai program yang bertujuan untuk memajukan keunggulan dalam pengajaran dan penelitian tentang integrasi Eropa, yang pada dasarnya tidak terdengar terlalu mengkhawatirkan. Namun faktanya, bahkan pada saat itu, dokumen-dokumen Uni Eropa sudah secara eksplisit menggambarkan program tersebut sebagai alat yang dimaksudkan untuk melengkapi pasar tunggal, yang baru saja diluncurkan beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 1985. Ada beberapa dokumen yang membahas tentang perlunya melengkapi atau mengintegrasikan pasar tunggal ini dengan identitas dan kesadaran Eropa yang tunggal. Identitas dan kesadaran Eropa yang, seperti kita tahu, sebenarnya belum benar-benar ada pada waktu itu, dan banyak yang berpendapat masih belum ada hingga hari ini, meskipun sudah banyak upaya untuk membentuknya. Namun jelas, pelarahati cek terled puiking bahwa hal identitas sekarang por ini perstalis. Needed to be created, and academia, for obvious reasons, was identified. Dan dunia akademik, karena alasan yang jelas, diidentifikasi sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu dibentuklah program Jean Monnet yang sejak saat itu telah berkembang cukup pesat. Jadi jelas, hal ini dianggap sebagai investasi yang berharga oleh lembaga dan birokrat Uni Eropa. Saat ini program tersebut menyalurkan sekitar 25 juta euro per tahun ke universitas dan lembaga penelitian di seluruh dunia, mencakup sekitar 70 negara. Program ini tidak lagi terbatas hanya pada Uni Eropa seperti sebelumnya. Menurut perkiraan Komisi Eropa, program ini menjangkau sekitar 500.000 mahasiswa setiap tahunnya. Jadi ini adalah program yang dianggap memiliki dampak signifikan. Itulah sebabnya anggarannya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Seperti yang saya katakan, mereka jelas melihatnya sebagai investasi yang berharga. They clearly deemed this to be a worthwhile investment. And if we look at the program, Dan jika kita melihat program itu sendiri, yang lucunya, sejauh yang saya tahu, belum pernah benar-benar ditelaah secara mendalam oleh siapapun sebelum saya melakukannya. Sangat jelas bahwa tujuan dari program ini bukanlah seperti yang diklaim sebagian orang, atau seperti yang pasti akan dikatakan para pendukungnya, semata-mata untuk mendukung penelitian terbuka atau keunggulan akademik, atau penyelidikan demi penyelidikan akademik itu sendiri, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh universitas. Sebaliknya, ini sangat jelas merupakan program yang bertujuan menanamkan narasi pro-Uni Eropa, pro-integrasi, dan belakangan ini juga pro-NATO di dunia akademik, di berbagai kurikulum dan bidang studi. Dan memang, Komisi Eropa cukup terbuka mengenai hal ini. Sekali lagi, saya sebenarnya tidak perlu. Huwag memperisuatay dato for at talos bunyi. Istilah rahasia di sini hanya berlaku dalam arti bahwa ketika Anda membaca dokumennya, Komisi Eropa sebenarnya cukup terbuka tentang fakta bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan tentang Uni Eropa, tetapi juga untuk mempromosikannya. Istilah mempromosikan bahkan sering muncul dalam dokumen terkait. Propaganda terselubung ini muncul dalam berbagai bentuk. Dalam beberapa kasus, bentuknya lebih halus. Bisa asumsi yang sudah ada sebelumnya, yang tidak pernah dipertanyakan atau digugat ini, bahwa integrasi Eropa dan Uni secara umum adalah sesuatu yang secara intrinsik positif. Dan asumsi itu tertanam di berbagai mata kuliah, kurikulum, serta setiap penyajiannya. Namun dalam kasus lain biasnya benar-benar sangat jelas. Jadi dalam penelitian saya menemukan banyak sekali proyek yang secara eksplisit bertujuan untuk mempromosikan integrasi Eropa, menumbuhkan identitas Eropa, menegakkan nilai-nilai Uni Eropa apapun itu, dan bahkan menantang bangkitnya euroskeptisisme serta partai-partai yang disebut populis. Saya menemukan mata kuliah yang membahas perlunya membalikkan dinamika de-Europanisasi di Uni Eropa dan di luar itu, serta mata disiksi komen to Arabius yang disebut disinformasi dan propaganda anti-Uni Eropa, yang biasanya dibingkai sebagai propaganda Rusia. Which is usually framed as Russian propaganda, and even several courses. Dan bahkan beberapa program studi, terutama di negara-negara non-Uni Eropa, tetapi juga di negara-negara calon anggota, terutama seperti yang bisa diduga Ukraina, tak terhitung banyaknya program yang ditujukan untuk memperkuat aliansi Euro-Atlantik, atau mendukung integrasi negara-negara seperti Ukraina dan lainnya ke dalam Uni Eropa. Dalam beberapa kasus, bahkan dilakukan dengan secara bertahap, menyelaraskan struktur regulasi negara-negara tersebut dengan kerangka regulasi Uni Eropa. Sangat jelas ketika melihat program ini, bahwa program tersebut tidak ada kaitannya dengan sekadar memajukan penelitian akademis itu sendiri. Ini jelas merupakan program yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menanamkan narasi pro-Uni Eropa serta agenda pro-Uni Eropa secara lebih umum ke dalam dunia akademik. Dan dalam beberapa kasus, program ini juga spesifik. Misalnya, mempersefer sejalan dengan prioritas politik yang berforward. That align with the EU's political priorities of the time, and so a few years back there were several courses. Jadi, beberapa tahun yang lalu, ada beberapa mata kuliah tentang agenda hijau dan transformasi digital. Dan saat ini, banyak mata kuliah yang berfokus pada apa yang disebut inisiatif supremasi hukum. Karena seluruh isu tentang supremasi hukum telah menjadi perdebatan yang sangat panas di Uni Eropa. Jadi sulit untuk tidak melihat program Jean Monnet sebagai alat lain dari mesin propaganda Uni Eropa, jika kita melihat cara program itu dirumuskan dalam dokumen resmi. Maksud saya baru saja membicarakan tentang mata kuliah. Tetapi, yang menarik penerima dana Jean Monnet, terutama Ketua Jean Monnet, yang dianggap sebagai tingkat tertinggi dari jabatan Profesor Jean Monnet, saat ini ada sekitar 1.000 Ketua Jean Monnet yang tersebar di seluruh dunia. Jean Monnet shares spread out around the world today. 1,000 documents, yeah, around 1,000. That's huge. And these are 1.000?
Ya, sekitar 1.000. Itu jumlah yang besar. Dan dalam dokumen-dokumen tersebut, mereka secara eksplisit diharapkan untuk berperan sebagai duta Uni Eropa. Kata duta itu sering sekali muncul dalam dokumen-dokumen tersebut. Dan menurut saya, hal ini sendiri sudah sangat menunjukkan sesuatu. Karena kebanyakan dari kita tidak akan menganggap akademisi atau guru sebagai seseorang yang harus menjadi duta untuk apapun sebenarnya. Mereka stress mulai menjadi duta bagi kebagian. Kalau Anda. Namun saat ini, jika Anda menergain dari Komisi Eropa, Anda diharapkan bertindak sebagai duta Eropa, dan pada kenyataannya itu sebagai agen bagi Uni Eropa. As an outreach agent for the European Union, and these are not terms that I'm coming up with. These are terms that appear in the official. Dan ini bukan istilah yang saya buat sendiri. Ini adalah istilah yang muncul dalam dokumen resmi. Para profesor tidak hanya diharapkan melakukan penelitian yang sejalan dengan prioritas dan agenda Uni Eropa. Mereka juga diharapkan untuk menyebarkan hasil penelitian itu ke masyarakat. Mereka seharusnya berinteraksi dengan LSM, dengan media. Dan faktanya, banyak dari profesor ini cukup aktif dalam debat publik. Mereka menulis opini, tampil di televisi, dan diwawancarai. Misalnya, selama kampanye Brexit di Inggris, banyak akademisi yang diwawancarai dan mendukung posisi pro-Uni Eropa serta anti-Brexit adalah Profesor Jean Monnet. Meskipun sangat jarang diungkapkan bahwa para profesor ini sebenarnya sedang membela institusi tempat mereka bekerja dan yang membayar mereka, yang oleh sebagian orang mungkin dianggap sebagai bentuk konflik kepentingan. Dan kemudian, ada seluruh lembaga penelitian yang disebut Pusat Keunggulan Jean Monnet, dan terutama lembaga-lembaga yang disebut lembaga yang ditunjuk. Ada 7 lembaga yang ditunjuk ini, ya Institut Universitas Eropa di Florence. Lembaga-lembaga ini dapat dianggap sebagai pusat propaganda akademik Uni Eropa. Dan dalam panggilan hibah itu sendiri, tertulis bahwa lembaga berkomitmen untuk mempertahankan struktur pengajaran mereka dengan prioritas politik Uni Eropa. Jadi kayak kitab ada, itu jelas, sangat jelas sekali. Ketika mereka memperhatikan panggilan tersebut, sudah harus lihat board, jumlah kembatan dari beberapa strategi, bahwa berjurut dan selerati leak statusnya dan sering prioritas perbalik new produsta. Continuous and frequent alignment with the EU's political priorities. I mean, it couldn't be spelled out more explicit. Maksud saya, hal itu tidak bisa dijelaskan dengan lebih gamblang lagi. Bahwa apa yang diharapkan dari mereka bukanlah penelitian. Yang diharapkan dari mereka adalah memberikan validasi eksternal yang dianggap independen, pada dasarnya untuk agenda politik Uni Eropa. Jadi menurut saya, inilah yang disebut program Jean Monnet. Salah satu lengan dari mesin propaganda Uni Eropa yang lebih luas, yang mencakup berbagai bidang dan sektor, termasuk LSM dan media, dan belakangan ini semakin ban juga media sosial. Jadi semua ini harus dipahami sebagai elemen dari semacam matriks propaganda yang lebih luas atau kompleks propaganda yang beroperasi sepadu padu, menurut saya. In an integrated way, I would say. Yeah, and a lot of it flows back. Ya, dan banyak hal kembali ke anggaran, bukan? Uni Eropa memang memiliki anggaran untuk mengucurkan dana, bekerja sama dengan lembaga media, bekerja sama dengan lembaga pemikir, dan bekerja sama dengan universitas. Dan tentu saja, mereka saling menguntungkan satu sama lain, bukan? Ya, dalam lingkaran yang cukup besar. Hal yang mengejutkan adalah bahwa ini tidak terjadi sebagai bagian tersembunyi dari agenda. Ini adalah bagian yang dinyatakan secara terbuka, yang juga berarti bahwa para elit UE yang menjalankan program-program ini tidak melihat ada yang salah dengan hal tersebut, bukan? Ini hanyalah sesuatu yang mereka lakukan untuk menciptakan ketahanan demokrasi. Saya tidak tahu, maksud saya, mungkin itu kata yang salah. Tetapi kemungkinan besar begitulah cara mereka membingkainya sendiri. Yes, I mean this is clearly everything these days. Ya, maksud saya, jelas bahwa akhir-akhir ini segala sesuatu dibingkai sebagai langkah untuk membela demokrasi atau melawan campur tangan asing. Biasanya campur tangan asing dari Rusia. Dan hal ini telah menjadi semacam cek kosong yang ditulis oleh para elit Eropa untuk membenarkan hampir apapun segala bentuk sensor.
Sensor saat ini berada di bawah payung upaya melawan disinformasi atau campur tangan asing, meskipun mereka sering kali memberikan sangat sedikit bukti tentang adanya campur tangan yang sebenarnya. Namun beginilah Charlie Sand dibingkiskan. Di waktu lain, hal itu di mereka istilah lebih progresif. Other times it's framed in more progressive terms, so it's framed in terms of countering hate speech. Semua itu dibingkai dalam konteks melawan ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau apapun. Tetapi jelas bahwa tujuan dari semua ini, misalnya, kebijakan sensor yang baru-baru ini diterapkan oleh Uni Eropa dan Undang-Undang Layanan Digital, atau DSA, menurut saya merupakan bentuk sensor media sosial yang paling luas dan terlembaga yang kita miliki saat ini setidaknya di dunia barat. Dan ya, begitulah semua langkah ini dibingkai. Namun sebenarnya, sangat jelas adalah untuk melahirkan narasi. Itu ini semuanya sekepung. Pada basis, kerja kita pada proses pembentukan narasi berlangsung, itu merupakan campuran antara propaganda dan sensor. Itu narasi harus terus diperkuat. Sort of amplify the mainstream narrative. And so when we think of, as I was saying earlier, I think it's important to understand. Jadi ketika kita memikirkan, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya rasa penting untuk memahami bahwa ketika kita berbicara tentang propaganda saat ini, banyak orang masih mengaitkannya terutama dengan media arus utama. Secara historis, itulah alat utama yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan propaganda dan mempromosikan narasi mereka. Dan jelas, media masih sangat penting. Tetapi saat ini media hanyalah satu bagian dari mesin propaganda yang jauh lebih besar. Seperti yang saya katakan, peran media sekarang adalah untuk menetapkan apa narasinya, menggemakan narasi itu beserta tujuan politik di baliknya, membenarkan tujuan tersebut, dan menetapkan batas-batas perdebatan. Elites establishing the boundaries of the debate, but then on top of that, you've got. Tapi kemudian, di atas semua itu ada, misalnya, seluruh ekosistem lembaga think tank. Lalu ada dunia akademik. Jadi peran think tank dan akademia, sekali lagi dalam banyak kasus ketika kita berbicara tentang think tank, hampir semua yang terbesar didanai oleh negara atau lembaga semi negara, atau mereka didanai oleh organisasi filantropi yang berafiliasi dengan kalangan elit. Dan seperti yang kita lihat dengan program Jamonet, banyak institusi akademik saat ini juga terikat dengan struktur negara dan semi-negara, serta semakin bergantung pada pendanaan berbasis proyek. Peran lembaga-lembaga ini adalah memberikan validasi eksternal, ahli, dan profesional terhadap kebijakan narasi tersebut. For these policies and for these narratives. And then you've got the NGOs. So the role of the NGO. Dan kemudian ada LSM. Peran LSM adalah turun ke masyarakat dan mempromosikan narasi-narasi ini dari posisi yang seolah-olah independen. Faktanya, peran mereka adalah menciptakan, bisa dibilang, permintaan politik buatan terhadap kebijakan tertentu, yang sama sekali tidak tumbuh secara organik dari masyarakat. Namun sekali lagi, mereka memberikan kesan adanya dukungan independen terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Ketika Anda melihat puluhan atau bahkan ratusan LSM menuntut X, Y, atau Z, hal itu menimbulkan kesan bahwa ada dukungan publik yang organik terhadapnya. Padahal biasanya demikian. Dalam laporan saya tentang LSM, tanda kutip, dan dalam diskusi-diskusi ini, tanda kutip semacam itu benar-benar wajib, karena seringkali kata-kata tersebut sama sekali tidak mencerminkan kenyataan. Often these words really don't reflect reality at all, and so NGOs by definition. LSM sesuai definisinya itu sudah ada dalam istilahnya seharusnya independen dari negara dan pemerintah, lembaga non-pemerintah begitu. Namun kenyataannya banyak LSM yang sangat bergantung bahkan sepenuhnya pada pendanaan negara. Jadi pada dasarnya mereka adalah perpanjangan tangan, bisa dibilang. Dalam laporan itu saya menyebutnya propaganda melalui perantara. Itulah yang dilakukan LSM. Lalu ada juga, ya, ini sisi propagandanya. Tapi tentu saja, hal ini juga berfungsi sebagai ini bertujuan untuk meminggirkan semacam dari sumbernya, narasi-narasi yang berbeda, karena secara artifisial memperkuat narasi arus utama.
But of course now thanks to social media, you've got people going out. Tapi tentu saja, sekarang berkat media sosial, ada semakin banyak orang yang keluar dan menyebarkan narasi alternatif. Dan disitulah sensor mulai berperan. Jadi pada akhirnya saya pikir beginilah cara propaganda dan pembentukan narasi bekerja saat ini. Hal ini seharusnya dipahami bukan hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan media, tetapi sebagai sesuatu yang benar-benar menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dan ini cukup menakutkan, karena kita menyadari betapa artifisialnya seluruh infrastruktur tersebut. Seluruh wacana publik sepenuhnya direkayasa di setiap tingkat. Is just completely astroturfed at every level. I mean, you got to give them credit for really putting a lot of effort. Maksud saya, kita harus mengakui bahwa mereka benar-benar berusaha keras untuk mengendalikan narasi, karena ini bukan hanya soal uang. Maksud saya, ini soal seberapa besar dedikasi mereka terhadap hal ini. Seberapa banyak sumber daya yang mereka curahkan. Itu benar-benar cukup mengesankan. Jadi pada akhirnya, yang kita dapatkan adalah ilusi konsensus, padahal sebenarnya tidak ada. Inilah cara propaganda modern bekerja saat ini. Dan ya, tentu saja, mereka menganggap harus self-purjini di Benorton. Mungkin sebagian mereka ada bingung membreak. Berpikir promostoris dan membela demokrasi dari autokrasi jahat. Tapi saya berani bertaruh bahwa sebagian besar orang, terutama di kalangan atas, sepenuhnya sadar mengapa mereka melakukan ini. Dan mereka melakukannya terutama untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Maksud saya inilah inti dari semuanya. Inilah yang selalu menjadi tujuannya. Dan inilah yang masih menjadi tujuannya hingga hari ini. Dan tentu saja, hari ini kita tahu bahwa, terutama di Eropa tetapi juga di seluruh dunia barat secara umum, kaum elit lebih kehilangan legitimasi dibandingkan kapanpun dalam sejarah, menurut saya. Jadi kita sedang hidup di masa yang sangat menarik, dalam arti bahwa kaum elit saat ini sangat berkuasa. Mereka memiliki banyak alat yang sangat canggih, alat propaganda, alat kekerasan, yang hanya bisa diimpikan oleh elit masa lalu. Namun pada saat yang sama, mereka adalah elit yang paling kehilangan legitimasi yang pernah ada. Dan hal ini telah ada sepanjang sejarah. Dan saya pikir hal ini membuat mereka ketakutan. Jadi ini menciptakan lingkaran setan di mana semakin sedikit dukungan dan konsensus organik yang mereka miliki, semakin mereka merasa harus menggandakan upaya mereka. Semakin mereka merasa perlu memperkuat propaganda. Namun hal itu justru berbalik arah, karena propaganda hanya efektif sejauh ia tidak terlihat, sejauh orang tidak menyadari bahwa mereka sedang dipropagandakan. Dan secara historis, itulah kekuatan titik kuat dari para elit demokrasi liberal barat. Mereka terlibat dalam propaganda sama banyaknya dengan negara-negara yang lebih otoriter secara eksplisit, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang membuat orang tidak menyadari bahwa mereka sedang dipropagandakan sejak awal. Dan hal semacam ini memberi mereka banyak dukungan yang tampak organik. Namun sekarang sistem itu telah runtuh, jelas sebagian karena munculnya media alternatif, media sosial, tetapi juga karena alasan lainnya. Jadi sekarang mereka terus menggandakan upaya dalam propaganda, dalam sensor, tetapi hal itu justru semakin memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi ini semacam lingkaran setan. Sebenarnya, itulah sebabnya saya pikir mereka semakin terpaksa beralih ke penindasan terbuka dan campur tangan elektoral, seperti membatalkan seluruh pemilihan umum, seperti yang kita lihat di Rumania, dan campur tangan besar-besaran dalam pemilu, dengan melarang kandidat, mencegah orang untuk memilih, dan sebagainya. Karena mereka kehilangan kendali atas narasi, dan tidak lagi mampu menentukan hasil pemilu hanya melalui propaganda. Dan mengapa saya pikir kita melihat peningkat praktik antidemokratis oleh para elit barat. Ya, maksud saya, semakin Anda kehilangan kendali atas narasi, semakin keras Anda harus menindak perbedaan pendapat, karena Anda harus menegakkan semacam otoritas itu. Tapi apa yang Anda tunjukkan sangat-sangat penting untuk memperjelas betapa canggihnya jaringan propaganda ini. Dan memang ini adalah sebuah jaringan,
dengan simpul-simpul serta berbagai cara dan lapisan yang berusaha memastikan bahwa orang-orang seperti katakanlah Noam Chomsky misalnya, saat ini semoga tidak lagi muncul di dalam jaringan akademik tersebut. Karena di satu sisi, Anda ingin memastikan bahwa mereka yang berada di posisi itu mengatakan hal-hal yang benar, dan mereka yang bisa mengatakan hal-hal yang salah tidak berada di posisi itu. Dan kita telah melihat bagaimana seorang rekan kita, Ulrike Guerrero, dikeluarkan dari Universitas Bonn. Kita melihat bagaimana para akademisi entah disingkirkan atau benar-benar atau sebenarnya, kamu tahu, dibungkam. Dan di sisi lain, posisi-posisi itu kemudian diisi, bukan? Mereka memastikan bahwa orang-orang yang mengatakan hal-hal yang benar, yang bisa diundang ke acara bincang-bincang di TV dan sebagainya, menciptakan semacam konsensus palsu, dan merekalah yang mendapat sorotan. Sebuah pertanyaan tentang penelitianmu. Apakah kamu juga menemukan mekanisme penggandaan? Karena, kamu tahu, 25 juta euro terdengar banyak, tapi sebenarnya tidak sebesar itu. Itu tidak cukup untuk mendanai 1.000 kursi akademik di Eropa. Jadi pasti ada mekanisme lain yang digunakan untuk mendorong yayasan lain agar juga memberikan dana atau semacamnya. Maksudku, apakah kamu menemukan cara mereka mencoba membuat uang itu menjadi lebih berdampak lagi? Benar. Nah jelas maksud saya meskipun saya hanya berfokus pada program Jean Monnet, saya pikir akan sangat menarik untuk melihat lebih luas bagaimana universitas telah berubah secara radikal selama beberapa dekade terakhir, dan bagaimana pendanaan berbasis proyek benar-benar menjadi hal yang sangat meresap di dunia akademik. Dan tentu saja, Komisi Eropa hanyalah salah satu sumber pendanaan. Tetapi kita tahu bahwa saat ini para pengajar dan akademisi harus mencari dana kemana-mana, bukan? Mereka memang harus begitu. Karena universitas semakin kekurangan dana untuk membiayai penelitian. Jadi jika Anda ingin melakukan penelitian sebagai seorang akademisi, seperti yang pasti Anda ketahui dengan baik, Anda diharapkan untuk mencari sendiri sumber pendanaan Anda. Dan tidak kekurangan yayasan swasta, pemerintah lain, itu lembaga Magnus Kerber Story di Ken Gomez. Maksuadet, dobi to mindlet. Dan ini stoisis to iboruk. And you know, I mean, it's even worse. It's just for people who watch this that we are clear what. Agar orang yang menonton ini paham tentang apa yang sedang kita bicarakan. Bukan berarti uangnya diberikan ke universitas, lalu universitas memilih profesor paling kompeten yang kemudian menerima dan menggunakan dana itu. Justru sebaliknya, penelitilah yang mengajukan permohonan dana. Jika Anda mendapatkan hibah, misalnya hibah 5 tahun senilai 3 juta euro, maka Anda pergi ke universitas dan memberitahu mereka, saya punya hibah ini. Universitas kemudian memberikan Anda posisi, dan 1 juta dari 3 juta itu diberikan kepada universitas, karena mereka menjadi tuan rumah Anda, bukan? Jadi untuk menutupi biaya mereka, universitas menginginkan peneliti yang datang dengan membawa hibah. Jadi tekanannya benar-benar ada pada universitas untuk memastikan mereka mendapatkan hibah yang menguntungkan ini. Orang-orang yang datang dengan uang di tangan. Dan hal itu justru merusak seluruh institusi dan cara seharusnya sistem ini bekerja. Tentu saja. Tidak, saya pikir banyak orang tidak menyadari sejauh mana hal ini telah merusak dunia akademik karena seperti yang dijelaskan oleh program Jean Monnet, dana tersebut datang dengan syarat yang sangat jelas. Maksud saya, mereka mendanai Anda karena suatu alasan. Dan itu bukan karena kemurahan hati. Mereka mendanai Anda karena mereka menganggap hal itu berguna secara politis dalam satu atau lain cara. Mereka mendanai Anda karena mereka berpikir penelitian Anda dapat membantu memvalidasi kebijakan atau narasi apapun yang sedang mereka dorong. Dan saya pikir bagian terburuk dari semua itu adalah bahwa seringkali, bukan seperti mereka tidak perlu mengatakannya langsung kepada Anda. Tahu kan? Mereka tidak perlu berkata, ini yang harus Anda tulis, dan ini sudut pandang yang harus Anda berikan dalam penelitian Anda. Maksud saya dalam banyak kasus, hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam panggilan hibah itu sendiri. Namun dalam kasus lain, peneliti sudah tahu bias apa yang harus mereka masukkan ke dalam penelitian.
sudut pandang apa yang harus mereka ambil, dan bahkan topik apa yang diharapkan untuk mereka bahas. Zikirnya kan hebat ini terlepas dari beranda, ada topik tortur dan tanya yang bertemu, which tortur cuma ia brevis imitek pomi membrodu. Jadi nomadis, dit Levi's text en ertrapes. Zikirnya kan sasta tuatur number K2 is amortis in Fordsi, terus tuatus informasi Rusia. Wanneer je gerben met deze hem ter kloppen Milan, de ben hem gana mad you can see more known as a bath. Het wil permission for see at their progress in Europa. Misinformation and EU propaganda. I am pretty sure. Saya cukup yakin bahwa jika kamu mengajukan proposal hibah untuk misalnya menganalisis disinformasi Uni Eropa dalam jaringan informasi saat ini, orang-orang akan melihatnya dan berkata, ini tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Dan itu benar-benar lucu. Dalam laporan itu, bahkan beberapa modul dan kursus tersebut disusun dengan cara yang sebenarnya. Maksud saya, mereka tampak tidak terlalu masuk akal secara logis. Semua yang mereka lakukan hanyalah mengelompokkan berbagai hal dan mencentang semua kotak yang diharapkan untuk dicentang. Yaitu seperti, kamu tahu, jargon besar, bahasa besar, masukkan saja semuanya. Salah satu yang saya temui, kalau tidak salah, membahas tentang, kami ingin mempelajari bagaimana disinformasi dan disinformasi asing memengaruhi perubahan iklim dan penyangkalan perubahan iklim, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan kamu hal lainnya. Dan itu memang tidak terlalu masuk akal. Kamu akan sadar bahwa yang mereka coba lakukan hanyalah mencentang sebanyak mungkin kotak untuk mendapatkan dana. Dan saya pikir sebenarnya pada akhirnya ini hanya menunjukkan betapa korupnya seluruh sistem ini. Jadi mungkin sebagai proyek berikutnya akan menarik untuk memperluas cakupan kependanaan akademik secara lebih umum, karena saya pikir kita akan menemukan banyak hal yang sangat menarik sekaligus mengkhawatirkan. Namun terlepas dari jumlah uang dan berapa banyak profesor yang digaji oleh Uni Eropa, atau menerima dana dari yayasan tertentu, saya pikir kita seharusnya fokus pada bagaimana hal ini menciptakan efek jera yang lebih luas di dunia akademik, seperti halnya di media dan tempat lain. Bagaimana hal ini menumbuhkan bentuk penyensoran diri yang lebih umum di kalangan akademisi, sebagaimana terjadi di kalangan jurnalis. Ini adalah mekanisme yang sangat mirip. Mungkin Anda tidak menerima pendanaan hari ini, tetapi jika Anda tidak ingin mengorbankan kemungkinan untuk menerima pendanaan di masa depan. Jadi hal ini tak terelakkan, dan saya akan mengatakan bawah sadar, mempengaruhi Anda, bahkan jika Anda adalah seseorang yang berfokus pada kemajuan akademik dan profesional Anda sendiri. Kita semua begitu. Anda akan mulai hampir tanpa disadari, menyesuaikan diri dengan narasi yang ada, karena Anda tahu bahwa jika Anda tidak sejalan, hal itu akan mengurangi peluang Anda untuk menerima pendanaan di masa depan. Dan akibatnya, hal ini benar-benar menciptakan semacam efek penyeragaman di seluruh dunia akademik. Saya pikir ketika Anda melihat sekeliling dan melihat seperti apa dunia akademik saat ini, hal ini sangat jelas. Maksud saya, ada semakin sedikit suara-suara kritis di dalam dunia akademik. Jadi, saya pikir pergeseran dari pendanaan publik tanpa syarat untuk universitas ke model pendanaan berbasis proyek ini pada dasarnya telah berfungsi untuk secara bertahap melemahkan, dan pada akhirnya, menurut saya, mematikan dunia akademik sebagai pusat pemikiran independen, penelitian terbuka, dan pencarian kebenaran, kemanapun hal itu membawa kita. Anda tahu, meskipun terdengar agak naif, inilah seharusnya esensi dari dunia akademik. Dan tentu saja, orang bisa mengatakan bahwa dunia akademik tidak pernah sepenuhnya hanya tentang hal itu. Tetapi saya pikir sekarang, lebih dari sebelumnya, kita melihat model lama dunia akademik yang setidaknya berusaha mengarah ke sana menjadi lebih rusak daripada sebelumnya. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak akan melewatkan satu pun kesempatan dalam dorongan dan upaya mereka
untuk meraih kekuasaan. Drive and pursuit of power. This is especially corrosive, of course. Kamu tahu, hal ini sangat merusak, tentu saja, dalam disiplin yang bersifat diskursif seperti ilmu politik, yang omong-omong menurut saya adalah istilah yang keliru. Saya tidak berpikir kita seharusnya menyebutnya ilmu politik. Kita seharusnya menyebutnya studi politik. Tidak ada unsur sains dalam apa yang dilakukan para ilmuwan politik. Ada interpretasi tentang apa yang terjadi dan analisis, tetapi kita sebaiknya menyimpan kata sains untuk ilmu-ilmu pasti. Tapi, mari kita kesampingkan hal itu, meskipun mungkin itu pertanyaan lain yang saya miliki. Dalam program Jean Monnet, dalam aplikasi hibah yang kamu lihat, berapa banyak di antaranya yang secara eksplisit berada dalam bidang studi sosial dan humaniora, dan berapa banyak dalam ilmu-ilmu pasti? And humanities, and how many in the hard sciences? Because corrupting quantum sciences is Karena, kamu tahu, merusak ilmu kuantum itu sangat sulit, karena ada tingkat objektivitas yang lebih tinggi di bidang itu. Tapi, melakukan hal yang sama dengan para profesor di studi politik, nah di sana semuanya tergantung pada cara membingkai, bukan? Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan hal itu dan menyebut diri mereka ahli karena mereka tahu betapa buruknya Rusia, lalu menjelaskan kepada semua orang betapa buruknya negara itu dianggap sebagai objektivitas. Tapi Vo, you wind this string, Jemint. How's the split there of the Jean Monnet money? So as one might expect and as you were pointing Jadi, seperti yang bisa diduga, dan seperti yang sudah kami tunjukkan, subjek yang menerima pendanaan paling besar adalah studi hukum, studi politik dan administrasi, serta studi ekonomi. Pada dasarnya ini adalah 3 bidang utama. Studi diskursif, topik, dan subjek yang berkaitan dengan kebijakan, seperti yang bisa dibayangkan. Karena ya, bidang-bidang inilah yang paling mudah dipengaruhi. Bidang-bidang inilah yang memiliki dampak paling luas terhadap wacana publik, seperti yang Anda katakan. Dan bidang-bidang ini juga merupakan subjek yang biasanya dipelajari oleh orang-orang yang ingin bermain mesin di Brussel. Melalui value program ini, Baca these terbiu dan tembusaran untuk pasukan masa depan Uni Eropa. Bureaucratic army, basically, right? And so again, that's also, Jadi sekali lagi jelas bahwa jika Anda ingin bekerja di lembaga-lembaga Uni Eropa, Anda harus mempelajari bidang-bidang tertentu. Maksud saya, itu sudah jelas. Namun masalahnya adalah, kita memiliki ribuan anak muda yang masuk ke lembaga-lembaga ini dengan sikap kritis yang sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Akibatnya, hal ini menjadi semacam mesin yang menopang dirinya sendiri, dan Anda menciptakan elit yang semakin seragam, yang pada dasarnya dibentuk untuk menerima semua itu begitu saja. Mereka dibentuk agar tidak berpikir kritis tentang Uni Eropa. Dan itu salah satu aspeknya. Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, bidang-bidang ini menerima pendanaan paling besar. Kita telah melihat peningkatan yang lambat dalam pendanaan untuk bidang STEM dan subjek lain yang berkaitan dengan ilmu pasti dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi hal itu masih belum menjadi bagian besar dari program Jean Monnet. Namun, itu tidak berarti bahwa ilmu-ilmu yang lebih keras ini tidak terpengaruh oleh bentuk pengaruh eksternal dan korupsi hingga tingkat tertentu. Jelas, program pendanaan terbesar untuk penelitian ilmiah yang sesungguhnya di Uni Eropa adalah program Horizon, yang seharusnya ditujukan untuk mendukung penelitian ilmiah. Jadi tentu saja banyak pekerjaan yang berkaitan dengan STEM. Namun, jika kita melihat banyak proyek yang mendapatkan pendanaan di bawah Horizon, terlihat jelas bahwa ada bias politik yang sangat mencolok dalam banyak hibah tersebut. Political bias in a lot of those funds as well. And so, what I was doing. Saat saya melakukan riset untuk makalah LSM, saya menemukan banyak proyek yang berkaitan dengan isu anti-disinformasi, melibatkan baik LSM maupun kalangan akademik. Saya berfokus pada sisi LSM, tetapi saya ingat melihat bahwa, misalnya, AI digunakan untuk, katanya, melawan disinformasi asing, bukan? Jadi ada anak-anak muda di luar sana yang bekerja pada apa yang mereka harapkan sebagai AI mutakhir, tetapi pengetahuan mereka juga, dalam arti tertentu, dijadikan setsu dituirkan pada generasi ini. Faktanya, ilmu eksakta pun bisa diselewengkan jika riset semacam ini dijadikan alat.
Dan hal sport banyak terjadi di Berskington Wexhall. And you see a lot of that happening even across the hard sciences as well. No question. And this is certainly going on, and especially. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Ini jelas sedang terjadi. Dan terutama jika, saya cukup yakin bahwa jika kita benar-benar meneliti pendanaan Horizon, kita akan menemukan cukup banyak penelitian yang bisa dimanfaatkan dengan satu atau lain cara untuk beberapa tujuan yang pasti disetujui oleh orang-orang seperti Sean Mooney dan lainnya. Jadi, untuk menutup pembicaraan ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki jenis propaganda atau penyimpangan seperti ini? Bukan hanya di ruang informasi, tetapi juga di ruang pengetahuan. Not only of the information space, but of the knowledge space. Yeah. I'll get rid of the EU. That would be that. Ya, atau menyingkirkan Uni Eropa itu akan menjadi langkah maju yang baik. Tapi jika kita ingin sedikit lebih realistis dalam jangka pendek, saya pikir setidaknya kita harus menuntut agar hibah diberikan berdasarkan prestasi, pada kualitas penelitian, dan bukan pada kesesuaian politik dari pengajar atau proyek yang bersangkutan. Maksud saya, ini seharusnya menjadi tuntutan paling dasar yang kita ajukan. Politisasi dunia akademik yang gililig ini harus dikendalikan karena dampaknya meriuh. Because it's having an incredibly destructive effect, and so I think, one could. Jadi saya pikir seseorang bisa menyarankan, entahlah, bahwa kita perlu lebih banyak komite independen. Misalnya komite yang mengalokasikan dana ini, memberikan dana ini, menilai program-program ini. Menurut saya itu mungkin salah satu jalan ke depan. Mari kita ciptakan beberapa komite yang relatif independen. Setidaknya yang menilai program-program ini, karena saat ini semuanya sangat terikat dengan politik. Dan what we're distal itu profitawat solicitor in witheri lembaga politik dan lembaga yang melalurkan pendanaan. Dan menurut saya ini baik sebenarnya 3D4. Jadi saya pikir kita benar-benar perlu melawan penggunaan akademia sebagai alat propaganda seperti ini. Of academia as a tool of propaganda, and I think there are various ways we can do that. Dan kamu tahu, saya pikir ada berbagai cara untuk melakukannya. Tapi saya rasa, secara umum, kita semua seharusnya benar-benar berdiri untuk membela independensi dunia akademik. Karena ini adalah salah satu pilar dasar masyarakat modern. Maksud saya, jika kita kehilangan dunia akademik yang independen, maka kita kehilangan segalanya. Mereka inilah masa depan. Orang-orang muda di dunia akademik saat ini adalah mereka yang akan terjun ke masyarakat besok. Dan jika mereka sudah dicetak di dunia akademik menjadi warga yang berpikir benar, tanpa kemampuan berpikir kritis sama sekali, maka saya pikir kita semua akan celaka. Tidak akan lagi mengkritis di masa depan. There will be no critical thinking left in the future. You're absolutely right, research funding. Kamu benar sekali. Kamu tahu, pendanaan riset harus seperti Dewi Keadilan bersifat buta. Pendanaan harus dimulai dari posisi netral dan kemudian menilai proyeknya, bukan dimulai dari sudut pandang yang berorientasi pada tujuan. Dan jika ada yang bertanya apakah ada tempat yang melakukannya dengan benar, saya akan berpendapat bahwa Jepang melakukannya dengan benar. Pendanaan di Jepang sangat tidak memihak, dan itulah sebabnya, di setiap bidang yang bisa kamu bayangkan, kamu akan menemukan beberapa ahli Jepang, karena mereka berhasil mendapatkan pendanaan dan mengembangkan riset mereka. Benar juga ya, Thomas, bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisanmu, saya akan mengarahkan mereka ke Substack dan Twittermu. Apakah ada tempat lain untuk mengikuti perkembanganmu? Your Twitter, is there any other place to follow you? Terima kasih edusring nongkrong hirani. Okay, I'll put Baik, akan saya cantum itu di kotak deskripsi di bawah. Teman-teman, intently sekali sa Thomas Fazzi. Thomas, menisbak at fortimag berti. for your time today. Thank you. It's Ria Pascal. Most angst bisa ber Virginia interview.